Selamat pagi anak-anak ibu, selamat jumpa. Apa kabarnya semua? Sehat-sehat? Halo, bagaimana, masih semangat belajar kan? Anak-anak ibu kelas 8? Tentu kalian masih ingat pelajaran kita sebelumnya kan? Yaitu gerakan pada hewan. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai gerakan tumbuhan. Di kelas 7 kalian sudah belajar juga apa itu perbedaan gerakan hewan dengan gerakan tumbuhan. Gerakan hewan itu cepat, mudah diamati, berpindah tempat. Karena tumbuhan juga adalah makhluk hidup, maka makhluk tumbuhan itu juga bergerak. Nah, kita akan melihat apa-apa sajakah itu contoh-contoh gerakan tumbuhan berdasarkan faktor-faktor penyebabnya. Nah, gerakan tumbuhan kita bagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah endonom, yang kedua adalah higroskopis, yang ketiga adalah esionom. Ya, endonom, higroskopis, dan esionom. Nah, kita lihat satu persatu. Gerakan endonom, in, adalah gerakan tumbuhan karena adanya faktor-faktor dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, di manakah ini kita lihat? Kita lihat di dalam gerakan-gerakan kloroplas, gerakan-gerakan klorofil pada daun tumbuhan. Misalnya kita lihat pada daun hidrilla, itu klorofilnya itu bergerak, ya, bergerak mengikuti inti sel. Ini adalah gerakan endonom. Gerakan yang terjadi karena faktor dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang kedua adalah gerakan higroskopis. Hidro air. Ini adalah gerakan tumbuhan karena perubahan kadar air di dalam sel. Di dalam sel itu sendiri terjadi perubahan kadar air. Misalnya biji-bijian, misalnya yang berpolong, misalnya buah pete-petean, itu bijinya itu bisa terlempar ketika polongnya sudah pecah. Kenapa polongnya ini pecah? Karena kadar air di dalam selnya makin lama makin berkurang, polongnya makin kering, akhirnya tidak bisa lagi mempertahankan dirinya untuk tetap tertutup, jadi dia pecahlah polongnya, terlemparlah bijinya. Ini adalah gerakan higroskopis. Nah, yang ketiga kita lihat adalah gerakan esionom. Gerakan esionom ini berdasarkan arah datangnya gerakannya kita bagi menjadi 3. Apa itu? Tropisme, nasti, dan taksis. Ya, tropisme, nasti, dan taksis. Kita lihat one by one. Tropisme adalah gerakan tumbuhan yang arah geraknya mengikuti arah datangnya rangsangan, atau arah geraknya ditentukan oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme ini ada tropisme positif dan ada tropisme negatif. Kalau arah geraknya itu ke arah datangnya rangsangan disebut dengan tropisme yang positif, tetapi tropisme yang gerakannya itu menjauhi rangsangan itu namanya tropisme negatif. Kita ambil contoh. Misalnya kalau ada kita tanam tumbuhan, ya, tumbuhan ini nanti akan tumbuh berkecambah.
arah tumbuhnya batang dan daun itu adalah umumnya ke arah datangnya rangsangan cahaya. Tetapi kalau arah tumbuhnya akar itu selalu ke bawah. Nah, ini termasuk, jadi kalau gerakan akar terhadap cahaya adalah negatif, tapi gerakan daun terhadap cahaya adalah tropisme positif. Nah, untuk tidak berlama-lama kita bagilah tropisme itu, ya. Tropisme itu berdasarkan faktor penyebabnya kita bagi menjadi 5. Yang pertama fototropisme, yang kedua hidrotropisme, yang ketiga adalah stigmotropisme, yang keempat adalah geotropisme, yang kelima adalah kemotropisme. Kita lihat satu persatu. Fototropisme adalah gerakan tumbuhan ke arah datangnya rangsangan cahaya. Contoh, ujung tunas tumbuhan selalu ke arah datangnya cahaya. Yang kedua, hidrotropisme, gerakan tumbuhan ke arah datangnya sumber air. Contoh, kita lihat akar tanaman, kemana arahnya sumber air, dia selalu mengarah ke situ. Itu namanya hidrotropisme positif. Nah, yang ketiga adalah stigmotropisme, sentuhan, gerakan tumbuhan ke arah datangnya sentuhan. Contoh misalnya sulur tanaman cucurbitaceae seperti misalnya timun, semangka. Kalau kita sentuh sulurnya itu, nanti batangnya itu akan mengikuti arah datangnya tongkat yang menyentuhnya. Nah, yang keempat adalah geotropisme, gerakan tumbuhan ke arah datangnya gaya gravitasi bumi. Contohnya gerakan akar selalu tumbuh ke bawah. Yang kelima adalah kemotropisme. Kemotropisme adalah gerakan tumbuhan ke arah datangnya bahan kimia. Kalau bahan kimianya beracun, maka akar akan menjauh. Kemotropisme negatif. Tapi kalau bahan kimia itu berupa pupuk, misalnya fosfor, nitrogen, nah gerakan tumbuhan akan ke arah situ. Itu adalah kemotropisme positif. Nah, itu adalah tropisme. Sekarang kita masuk ke nasti. Nasti ini adalah gerakan tumbuhan yang arah gerakannya tidak ditentukan oleh datangnya arah rangsangan. Misalnya kalau tadi matahari kemana sumber cahaya, ke situ dia. Ini tidak. Tapi dia bergerak karena adanya rangsangan. Hanya arahnya tidak selalu ke arah datangnya rangsangan. Itu nasti. Nasti ini kita nasti kita bedakan menjadi 5 juga. Yang pertama adalah fotonasti, yang kedua adalah seismonasti, yang ketiga adalah niktinasti, yang keempat adalah termonasti, yang kelima adalah kompleksnasti. Nah, kita lihat satu persatu. Fotonasti adalah gerakan tumbuhan karena faktor cahaya. Tapi bukan ke arah cahaya, karena faktor cahaya. Contoh, bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa itu adalah contoh fotonasti. Dia selalu mekar setiap pukul 4 sore. Nah, itulah karena pengaruh cahaya. Yang kedua adalah seismonasti, karena sentuhan. Gerakan tumbuhan karena adanya sentuhan. Contoh daun putri malu. Kalau kita sentuh daunnya akan menutup. Seismonasti. Yang ketiga adalah niktinasti, naik malam. Gerakan tidur. Gerakan tumbuhan yang daunnya ditidurkan karena sudah malam. Kalau malam tidur kan. Nah, contohnya apa? Daun pete-petean, daun lamtoro. Ini adalah daunnya itu akan seolah-olah tidur dia kalau sudah malam. Nah, yang berikut adalah termonasti, temperatur, suhu. Gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh
pengaruh suhu atau temperatur. Contoh bunga tulip. Bunga tulip itu kalau suhu naik, dia baru bisa mekar bunganya. Itulah termonasti. Nah, yang terakhir adalah kompleks nasti. Kompleks nasti itu adalah gerakan tumbuhan karena banyak faktor. Contohnya membuka dan menutupnya stomata termasuk kompleks nasti. Itu bisa karena dipengaruhi cahaya, bisa karena dipengaruhi oleh kadar air, dan karena turgor sel. Jadi banyak faktornya, maka disebut dengan kompleks nasti. Nah, yang terakhir adalah taksis. Apa itu taksis? Taksis itu adalah gerak berpindah. Gerak berpindah pada tumbuhan, sebahagian tubuhnya berpindah atau keseluruhan. Nah, apa itu contoh-contohnya? Contohnya Euglena viridis. Euglena viridis, dia selalu datang ke arah datangnya cahaya. Kalau cahaya itu agak redup-redup, agak lembut, dia mendekat. Tapi kalau terlalu keras, dia menjauh. Itu adalah karena cahaya, maka disebut dengan fototaksis. Nah, yang kedua adalah kemotaksis, gerakan tumbuhan karena pengaruh bahan kimia. Contohnya apa? Bergeraknya sperma yang masuk ke dalam ovum dalam arkogenium untuk melakukan fertilisasi. Itu namanya adalah kemotaksis, gerakan berpindah karena adanya bahan kimia. Nah, anak-anak ibu, sudah banyak tadi kita sebutkan bagaimanakah gerakan tumbuhan. Ada yang masih ingat belum? Nah, kita coba dulu, kita ulangi satu persatu. Yang pertama tadi gerakan tumbuhan kita bagi menjadi 3. Endonom karena faktor dari dalam, higroskopis karena pengaruh perubahan kadar air, esionom karena faktor dari luar. Esionom kita bagi 3, tropisme, nasti, dan taksis. Tropisme ke arah datangnya rangsangan cahaya, nasti tidak ditentukan arah datangnya rangsangan, dan taksis adalah gerak berpindah keseluruhan atau sebagian. Nah, tropisme tadi kita bagi 5, yaitu fototropisme, tigmotropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Nasti kita bagi 5 juga, fotonasti, seismonasti, termonasti, kemudian saya ulangi, fotonasti, seismonasti, niktinasti, termonasti, dan nasti kompleks. Yang ketiga, taksis itu dibagi 2, fototaksis dan kemotaksis. Nah, ibu harap kalian rangkum pelajaran ini dengan baik-baik dalam buku catatannya. Boleh dibuat dalam bentuk skema, boleh dibuat dalam bentuk bagan, terserah kamu bagaimana caranya supaya pelajaran ini bisa kamu tangkap dengan baik. Nah, anak-anak ibu, begitulah pelajaran kita dulu pada siang hari ini. Mungkin kalian sudah capek, tolonglah belajar baik-baik, simak videonya, dan buat dalam buku catatan kamu. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Tetap semangat.